Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ridwan dan masih sama seperti sebelumnya kita akan bahas tentang HP yang mati total, khususnya untuk HP yang ketika disambungkan ke power supply, jarum ampere yang ada di power supply itu langsung naik sebelum kita tekan tombol power dan gantung. Nah, di situ kita akan bahas karena banyak sekali keluhan dari para user ataupun dari para tukang servis sendiri yang mengalami kasus serupa ya, yang mengalami kasus mati total dan sebelum ditekan tombol power, jarum ampere power supply itu sudah naik dan gantung. Karena kawan-kawan 60 dari 100% untuk HP mati total itu kasusnya itu dia ampere gantung. Di sini kita akan bahas tentang ampere gantung. Ampere gantung itu sendiri kawan-kawan yaitu dinamakan short, dan short itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, short sebelum power atau short sebelum kita tekan tombol power, jarum ampere di power supply sudah naik. Itu short sebelum power. Yang kedua, short sesudah power atau short ketika kita tekan tombol power lalu jarum ampere di power supply naik dan gantung. Itu short sesudah power. Dan yang ketiga adalah full short atau konslet total. Konslet total itu kita ukur konektor baterai di PCB itu, VBAT itu main plusnya itu nyambung, itu namanya full short atau konslet total. Namun kali ini kita akan bahas mengenai HP yang short sebelum power dan ampere gantung kawan-kawan ya. Dan di sini saya ada rangkaian suatu HP ya. Ini rangkaian sederhana. Ini sudah saya gambarkan. Jadi yang perlu kawan-kawan ketahui untuk rangkaian HP itu bukan hanya IC power, CPU, dan MMC saja. Banyak sekali komponen-komponen pendukung lainnya seperti IC charge, IC audio, IC hive, Bluetooth, RF, GPS, dan lain sebagainya kawan-kawan ya. Dan ketika kita mendapati kasus HP yang short sebelum power ya, ketika kita pasangkan, kita hubungkan ke power supply, jarum ampere sudah naik dengan sendirinya lalu gantung. Ketika kita temukan hal seperti itu jelas sekali permasalahannya ada di jalur VBAT. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena jalur VBAT itu adalah jalur yang sudah ada tegangan VBAT-nya atau tegangan dari baterai. Maka dari itu kawan-kawan ya, ketika terjadi short di jalur VBAT, ya tentu jelas HP tidak akan mau hidup atau mati. Karena ketika di salah satu area yang dialiri arus VBAT itu mengalami kebocoran arus ya. Misalkan di kapasitor, baik itu di kapasitor IC charge, IC audio, HF, IC Bluetooth, IC RF, ataupun yang lainnya, ketika itu mengalami kebocoran arus, maka IC power tidak bisa bekerja dengan baik karena sudah bocor duluan. Sudah bocor, maka IC powernya tidak akan bisa mendistribusikan tegangan ke CPU. CPU tidak bisa menyalurkan ke MMC gitu. Memang bagian utama pada suatu perangkat HP itu adalah IC power, CPU, dan MMC. Namun ketika terjadi kerusakan di VBAT ya, maka HP akan mati kawan-kawan ya. Karena jalur VBAT itu adalah jalur yang dilalui tegangan dari baterai sebelum atau tanpa kita tekan tombol power. Dan mana sajakah area-area yang dilalui jalur VBAT? Nah, di sini sudah saya gambarkan. Ini adalah baterai, dan sini untuk baterai biasanya dia memiliki tegangan 3,7 volt, 3
3,7 sampai 4,1 volt DC. Nah, di sini sebelum atau tanpa kita tekan tombol power, kita pasang aja baterai ini di handphone. Nah, di rangkaian-rangkaian feedback, jalur-jalur feedback itu sudah dialiri arus 3,7 volt. Yang mana sajakah area-area feedback? Nah, yang saya garis berwarna hijau ini adalah area-area yang dilalui jalur feedback, seperti IC charge, IC audio, RF, AF, Bluetooth, GPS, bus regulator, dan LDO. Itu ya kawan-kawan ya. Dan di sini saya sudah gambarkan ini adalah kapasitor, 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 kapasitor. Ketika ini HP mati, kawan-kawan, ini posisi HP mati ya. Misalkan ini mati. Sebelum kita atau tanpa kita tekan tombol power, kita untuk membuktikannya, kita cek menggunakan multitester. Kita arahkan multitester di pengukuran volt DC, lalu kita cek di kaki kapasitor ini. Di kaki kapasitor kan ada plus, ada min, ada plus, ada min. Kita sambungkan plus, itu pasti menunjukkan tegangan di 3,7 volt. Itu tanpa kita hidupkan HP itu. Nah, jadi kapasitor-kapasitor ini sudah standby. Tegangan 3,7 volt dari baterai itu sudah standby. Ketika tombol power sebelum kita tekan itu ampere, arus ampere sudah naik, itu kan kerusakannya tentu jelas ada di feedback. Jadi apa yang mesti kita lakukan, yang mana yang harus kita periksa, dan langkah apa saja yang harus kita kerjakan? Ya jelas, kalian hanya perlu mengecek area-area yang dilalui jalur feedback. Yang mana saja area-area yang dilalui jalur feedback? Yaitu saya jelaskan tadi, IC charge, audio, AF, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Ya, satu-satu dong. Kita cek di IC charge. Misal pertama nih, kita temukan di arus ampere gantung, lalu kita cek dulu di IC charge-nya. Yang pertama-tama kita harus cek dulu di kapasitornya. Nggak cuma di IC charge ya, bisa di audio, bisa di Bluetooth, AF, RF, dan sebagainya. Yang jelas intinya di area-area yang dialiri arus feedback, karena kan kerusakannya ampere gantung sebelum power ya kan. Jadi kita pengecekannya di jalur feedback. Biasanya kerusakannya hanya di kapasitornya, dia yang short gitu, yang konslet. Kenapa saya katakan demikian? Ya jadi begini kawan-kawan, untuk kapasitor ini ya, jadi setiap IC yang ada pada suatu rangkaian HP ya, itu di depannya dia memiliki kapasitor ya. Dan kapasitor ini fungsinya sebagai penstabil arus sekaligus sebagai protektor. Jadi ketika terjadi lonjakan tegangan dari baterai, maka yang pertama kali short itu adalah kapasitornya. Jadi IC-nya aman gitu. Misalkan di IC charge nih, misalkan nih ada lonjakan tegangan di IC charge ya. Ada lonjakan tegangan standarnya 3,7 sampai 4,1. Misalkan lebih dari 4,1 itu kan artinya lonjakan tegangan tuh. Maka yang pertama kali akan short, akan konslet, yaitu kapasitornya. Karena kapasitor itu sendiri fungsinya kan sebagai penyeimbang, penstabil sekaligus protektor. Jadi kapasitornya short, IC-nya aman gitu. Itu kawan-kawan ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika kita dapati, misalkan kita cek di IC charger nih, wah ini short. Nah kita cabut kapasitornya, lalu kita jumper atau ganti.
Yang benar yang mana? Jumper atau ganti? Jumper bisa, ganti itu lebih baik gitu. Tapi kawan-kawan semua ya, saya sarankan ketika kalian cek nih satu persatu, pokoknya kalian cek di jalur VBAT ya. Jadi kalian nggak perlu cek ke CPU, ke MMC nanti dulu. Cek dulu di jalur VBAT. Cek dulu di IC cas, bus regulator, RF ya. Misalkan di IC cas, oh ini kapasitor ini short, cabut lalu ganti dengan kapasitor yang normal. Mas, gimana kalau di jumper? Bisa, di jumper bisa. Oke, kita jumper. Tapi jika suatu saat terjadi lagi lonjakan tegangan ya, misalkan di sini yang short, terus kita cabut kapasitor yang ini lalu kita jumper, memang bisa. Tapi ketika suatu saat terjadi lagi lonjakan tegangan, maka kapasitor yang fungsinya sebagai protektor atau pelindung ini tidak bisa protek lagi karena sudah jumperan, maka yang akan short IC casnya. Jadi akan lebih baiknya kita ganti kapasitornya, begitu kawan-kawan ya. Dan tentunya kawan-kawan, kalian harus cek secara keseluruhan. Jadi bukan hanya di IC cas saja. IC cas ini tadi hanya saya contohkan saja. Misalkan kita cek di area IC cas, kita cek kapasitornya, segala macam, resistor, fuse-nya dan lain sebagainya. Aman, nggak ada short. Ya kita pindah ke IC audio. Kita cek kapasitornya, resistornya, sikringnya semua aman. Kita pindah lagi ke misalkan ke RF. Nah, gitu. Kita manual kawan-kawan ya. Kita cek satu persatu, memang butuh kesabaran, tapi kalau kita niat, kita punya kemauan, pasti kita akan bisa. Jadi yang jelas untuk kasus short sebelum power dan ampere gantung sebenarnya itu mudah, tapi kebanyakan kita yang malas untuk nyarinya di mana gitu. Sebenarnya kan hanya di jalur VBAT-nya aja, tanpa kita perlu ke CPU atau MMC atau si power, ya kan? Kita hanya perlu cek di VBAT-nya aja. Bahkan kalau yang sangat simpel sekali itu, misalkan nih kalau tadi kan di IC cas saya contohkan, misalkan di RF nih ya, misalkan di RF. Kalau kita dapatnya mudah, misal mudah nih ya, itu kita hanya temukan satu komponen yang rusak, hanya satu kapasitor yang rusak, kita cabut, kita ganti, hidup HP. Itu kalau kita dapatkan masalah yang mudah gitu ya. Tapi kalau persoalannya kita cek misalkan di IC di IC cas saya yang deket-deket dulu. Misalkan di IC cas kita cek kapasitor, oh ini konslet, terus kita cek kapasitor sebelahnya juga, kan ada banyak tuh kapasitor, tidak cuma satu ya kan. Kita cek di kapasitor sebelahnya, ternyata short juga. Jadi kita cek lagi di kapasitor sebelahnya lagi, ternyata short juga. Jadi kapasitor yang short lebih dari satu yang kita cek gitu kan. Nah, jika seperti itu permasalahannya, nah itu cara penanganannya, cara mengatasinya beda lagi kawan-kawan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah, misal ada 3 kapasitor yang short, ada 3 buah kapasitor yang short, kita cabut dulu satu kapasitor tadi yang short, kita cabut satu, lalu kita ukur yang 2 itu apakah masih short. Kita ukur, ternyata masih short, terus kita pasang lagi tadi yang kita cabut, kita pasang lagi, kita cabut lagi yang kapasitor kedua yang tadi kita cek ternyata short, kita cabut, lalu kita ukur lagi apakah masih short. Kalau masih short, pasang lagi, kita cabut yang selanjutnya, kita ukur, ternyata masih short. Nah, ketika kita temui hal yang seperti itu ya, ini bisa terjadi di manapun ya, yang jelas di area-area yang dialiri
arus feedback. Misalkan kita temui tadi lebih dari satu komponen kapasitor yang short, artinya IC charge-nya ini yang bermasalah. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan? Ya kita cabut IC-nya, lalu kita ganti kawan-kawan. Seperti itu. Jadi bedakan satu komponen yang short dengan lebih dari satu komponen yang short, begitu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, untuk masalah HP short sebelum power kita tekan, arus ampere yang ada di power supply jarumnya sudah naik, dan setelah itu gantung. Ya, saya ulangi, itu kerusakannya ada di jalur feedback. Jadi kalian jangan vonis di CPU ataupun MMC. Kalian fokus ke jalur feedback, lalu kalian cek satu persatu manakah komponen yang short yang rusak. Ketika kalian temukan yang short, maka cabut lalu ganti, begitu kawan-kawan ya. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita mengenai short sebelum power dan ampere gantung. Mungkin dengan penjelasan kali ini kawan-kawan semua yang belum paham bisa paham, yang belum ngerti bisa ngerti. Dan buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan like, dan yang punya pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa saya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar mendapatkan updatean terbaru video-video saya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih.